Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 20 Agustus 2026. Oke teman ya, sebelum kita mulai seperti biasa kita awali dengan kopi hitam panas nih kak ya. Wah mantep banget nih kak ya. Oke kita langsung mulai deh temen ya. Untuk saham INSS ini terus terang aja saya juga udah masuk nih kak ya, karena memang ya semuanya sudah memenuhi syarat kak ya. Oke, dia sudah transisi temen ya, dia sudah masuk dalam unfill ordernya, dia sudah stok casingnya juga mendukung. Nah di sini juga dia sudah terkonfirmasi candle nih kak ya, sudah masuk di candle hijau ini. Stop loss saya di sini nih kak ya. Coba nanti saya perhatikan lagi temen ya. Jadi ingat kalau trading itu mentalitasnya harus tega kak. Salah temen ya. Udah salah ditahan-tahan, ini kayaknya masih bisa naik nih, dimin aja deh, dimin aja, nggak cocok kalian jadi trader ya. Trader mentalitasnya harus tega ya. Salah ada momentum masuk lagi kak. Nah kira-kira seperti itu temen ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk saham Miyata. Targetnya tetap kak ini ada di sini nih kak ya. Oke, nanti kalau kena cut loss biarkan saya dia kena cut loss. Mungkin nanti kalau ada momentum, mungkin ada base lagi atau ada pattern, saya akan masuk lagi. Tetap area akan bullish temen untuk saham INS ini teman ya. Oke, kita lanjut untuk saham IATA juga saya udah masuk nih kak ya. Entry di sini, stop loss saya di sini, TP saya di sini nih kak. Ini juga udah memenuhi syarat teman ya. Dia sudah transisi, dia sudah bergerak bullish ya, masuk dalam area Fibonacci, stokastik mendukung, konfirmasi candle ada ya. Nah oke, kita lanjut untuk saham MDKA juga saya udah masuk juga nih kak. Terus terang aja nih teman ya. Oke, ini juga udah memenuhi syarat. Dia sudah transisi, dia sudah masuk dalam area demand zone ya. Candle reversalnya ada teman ya. Stop loss saya di sini, target saya sini, target minimal dan target ideal ya. Jadi ingat teman ya, mentalitasnya harus tega. Salah ya. Ada momentum masuk lagi. Kalau kalian tidak mau bertemu dengan cut loss, kalau kalian tidak mau bertemu dengan stop loss ya, jangan jadi trader kak, jadi investor aja teman ya. Kalau trader udah pasti kena kak ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, yang penting kita pinter-pinter aja tuh kak ya, ngatur manajemen keuangannya kak. Nah ya oke, kita lanjut untuk saham BRPT nih. Untuk saham BRPT saya akan coba entry apabila nanti dia jebol ke atas. Dan lebih bagusnya sih temennya ketika dia jebol, candlenya itu tutup di atas base nya. Nah kalau itu terjadi, saya bisa pertimbangkan untuk masuk tuh kak ya. TP saya tetap di sini karena apa? Karena di sini ada area-area resistance kuatnya nih kak ya. Nah ini kalau nggak salah juga gabungan dari pada Fibonacci-nya juga nih kak ya. Kalau kita tarik dari atas ke bawah temen ya. Oke, stokastiknya juga mau golden cross. Nah coba nanti kita perhatikan lagi untuk saham BRPT. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ACES. Nah kalau ACES ini sideways kak. Kalau sideways temennya dia baru jebol satu candle, ingat jangan langsung dihajar kak. Misalkan nanti nih bursa buka nih dia jebol satu candle ke atas, jangan langsung dihajar. Kalau kan langsung hajar temennya, besoknya kalian bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Nah jadi kalau saya udah seperti ini, cara yang paling aman untuk masuk di dalam kondisi seperti ini adalah retest. Retest itu bagaimana? Dijebol ke atas temennya, lalu dia koreksi dan dia masuk lagi ke titik penembusannya. Titik penembusannya itu ada di mana? Ada di garis biru ini kak. Nah kalau misalkan hal itu terjadi, silahkan bisa dieksekusi temen ya. Oke, dan tentu harus disertai oleh konfirmasi temen ya. Stop loss di bawah candle reversal dan TP nya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Dalam hal ini resistance terdekat tuh ada di sini kak. Nah ya, semoga kalian paham. Oke, kita lanjut untuk saham RC. Nah untuk saham RC kan perhatikan baik-baik coba ya. Kalau kita perhatikan secara struktur temennya, saham RC ini, wah ini juga udah transisi nih kayaknya nih temennya. Coba kita track di sini aja deh. Nah ya, sebenarnya kalau kita bilang transisi juga ya belum bener-bener transisi banget nih kak ya. Ini juga masih ada kemungkinan dia terjadi false break loh kak ya. Karena apa? Karena penembusannya ini baru satu candle nih kak ya. Saran saya sih wait and see dulu deh teman, kalau kalian baru ada rencana mau masuk kak, karena nanti bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Kalau dia dihantam lagi ke bawah lalu candlenya itu tutup di bawah garis hitam ini, wah itu yang disebut sebagai false break. Kalau itu terjadi, kalian bisa terus makin bawah kak ya. Jadi saran saya sih kalau kalian baru ada rencana mau masuk nih, biarkan saja dia naik tinggi dulu nih kak. Saran saya temen ya, biarkan saya tenang aja kak. Harga naik tidak selamanya naik, gitu trading sabar aja kayak, jangan FOMO. Wah bang, kalau saya nggak masuk sekarang saya bakal kehilangan momentum, jangan mikir kayak gitu kak. Biarkan saya dia naik temen ya. Nah, nanti ketika dia naik pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah nanti ketika koreksi itu terjadi, bisa kalian ukur aja pakai Fibonacci. Nanti kalian tandain di rasio 50% atau 61,8%. Konfirmasinya ada, baru dieksekusi. Stop loss di bawah candle reversalnya, TP nya di resistance terdekatnya. Nah ya, itu cara yang paling aman sih teman. Atau nanti saya update lagi deh kak, kalau kalian nggak tahu cara menggunakan Fibonacci dan sebagainya, nanti saya update lagi deh ya. Oke, kita lanjut untuk saham Dewi. Nah saham Dewi ini, wah ini sih jelas banget kayak kalau kita perhatikan
Ini sudah transisi nih Kak dari bear ke bull. Nah, tapi ingat Kak, ketika harga sedang naik tinggi seperti ini, saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga ya. Kalau harga sedang naik tinggi seperti ini justru adalah level yang paling berbahaya Kak. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling berbahaya teman-teman ya. Oke, nah jadi kalau saya mau entry bagaimana? Kalau saya mau entry saya akan tunggu dulu nih Kak, harganya itu koreksi dan dia masuk ke dalam area tersebut. Oke, saya akan tunggu dulu harganya itu koreksi dan dia masuk ke dalam area tersebut. Nah, nanti ketika harganya itu koreksi dan masuk ke dalam area tersebut, ya tentu teman-teman kita perlu perhatikan bagaimana nanti reaksi harganya. Kita perlu memperhatikan bagaimana konfirmasinya. Nanti kalau sudah mendukung baru kita bisa eksekusi. Stop loss di bawah candle reversalnya teman-teman ya, dan take profitnya tetap di resistance terdekatnya ya. Dalam hal ini ada di sini Kak ya. Atau nanti saya update lagi deh Kak ya. Oke, nanti saya update lagi deh kalau kalian nggak ngerti konfirmasinya apa. Yang penting kalian bisa tunggu dulu nih Kak di area tersebut. Nah, oke. Kita lanjut untuk saham ERA. Nah, ERA ini pertama-tama kemarin trading plan kita temen ya. Kalian bisa entry apabila ada candle satu jebol nih Kak. Jebol dan dia tutup di atas base nya, karena dalam hal ini belum ada nih Kak ya. Dia memang sempat jebol, nah tapi candle jadi doji nih Kak. Nah, kalau udah seperti ini kurang valid temen ya. Jadi kalian bisa entry apabila candle jebol dan dia tutup di atas base nya. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi silahkan bisa dipertimbangkan untuk masuk, dan hal itu belum terjadi temen ya. Oke, targetnya itu ada di sini, nanti stop lossnya di bawah base nya. Nah, tapi kalau misalkan temen ya, oke, kalau misalkan justru sebaliknya base nya itu malah jebolnya ke bawah, kalian bisa tunggu di area tersebut. Setelah itu baru kalian bisa eksekusi. Nah, kira-kira seperti itu Kak ya. Oke, kita lanjut untuk saham Harum. Nah, untuk saham Harum ini kalian perhatikan baik-baik secara major atau secara garis besarnya, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish Kak ya. Nah, jadi kalaupun dia naik nih Kak, dia bisa naik sampai ke area tersebut nih Kak. Nah, ya dia bisa naik sampai ke area tersebut. Nah, setelah itu lanjut turun lagi Kak ya. Kira-kira seperti itu teman ya. Semoga kalian paham deh ya. Jadi pada intinya selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas, tidak di breakout ke atas apapun itu, Harum ini masih bergerak dalam tren bearish, kecuali teman ya garis hitamnya ini dijebol Kak ke atas. Wah, itu mah udah beda lagi Kak, udah beda cara, udah beda cerita. Nah, tapi selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas apapun itu, Harum ini masih bergerak dalam tren bearish, dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah. Tren bearish juga bisa naik Kak, tapi kenaikannya itu ya cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Oke, Pipa ini baru jebol nih Kak daripada konsolidasinya atau sideways ya temennya. Saran saya tunggu dia retest bagaimana, tunggu harga ini turun ya sampai ke area garis-garis biru ini Kak, atau mendekati garis-garis biru ini. Nah, nanti setelah dia turun atau masuk ke dalam area tersebut, kalian bisa perhatikan nih Kak nanti bagaimana nih reaksi harganya, bagaimana nih konfirmasinya. Kalau sudah mendukung silahkan bisa dieksekusi. Stop loss di bawah candle reversalnya dan TP di resistance terdekatnya. Dalam hal ini resistennya ada di sini Kak ya. Oke, kita lanjut untuk saham INRG teman ya. Untuk saham INRG dia ini masih bergerak dalam konsolidasi juga sama, tapi secara major teman ya. Dia ini bergerak di dalam tren bearish loh Kak, secara major temennya. Atau gampangnya selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas atau tidak di breakout ke atas apapun itu, saham INRG ini masih bergerak dan di dalam tren bearish, dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah. Nah, jadi saran saya tetap kalian bisa tunggu dia jebol. Cara masuknya temennya tunggu dia retest, itu cara yang paling aman ya. Karena yang pertama, kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, dia ini sudah transisi dari tren bearish ya, dan sekarang sudah mulai bergerak di dalam tren bullish apabila hal ini terjadi ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk di area sini pakai stop lossnya, ingat kalau base nya ini jebol ke bawah, dia akan melanjutkan penurunannya secara jangka panjangnya. Kira-kira seperti itu ya. Ingat, stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Keadaan mentalitasnya harus tega teman ya. Saya Rido Shihab, teman-teman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.